Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, di topik bahasan di pertemuan kelima ini pada mata kuliah kriminologi, kita akan mengkaji teori-teori yang ada dalam kriminologi. Setelah minggu kemarin di pertemuan keempat, Anda sudah bisa membandingkan antara konsep kriminologi hubungannya dengan hukum pidana. Baik para mahasiswa yang Bapak banggakan, ini adalah pertemuan kelima dan kita akan mengkaji tentang topik baru di pertemuan kelima ini, yaitu tentang konsep kriminologi dalam arti teori-teori yang berkembang, baik itu teori-teori modern ataupun teori-teori konvensional yang ada dalam ilmu kriminologi yang kita kaji selama 1 semester ke depan. Nah, kenapa konsep kriminologi itu penting tentang teori? Bahwa di sini jelas bahwa kriminologi itu lahir dan kemudian berkembang, kemudian menduduki posisinya yang paling penting sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang bersifat interdisipliner. Kenapa interdisipliner? Karena jelas kriminologi di awal sudah dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan yang ditunjang dan didukung oleh ilmu-ilmu sosial lainnya atau ilmu-ilmu yang lainnya seperti ilmu sosiologi, antropologi, kemudian psikologi, biologi, dan lain sebagainya, termasuk hukum pidana yang sudah dibahas di pertemuan keempat kemarin. Nah, kemudian dan dari interdisipliner tersebut maka semakin menarik untuk dikaji, bergerak dalam dua hal yang menjadi kajian ilmu kriminologi. Yang pertama ada teori kriminologi dan penelitian kriminologi. Hal tersebutlah yang berputar dalam perubahan pola kriminalitas sebagai fenomena sosial yang senantiasa dipengaruhi oleh kecepatan perubahan sosial dan perubahan teknologi yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi dua hal itulah yang melatar belakangi kenapa kriminologi sampai saat ini bisa berkembang, karena didasari oleh adanya teori-teori baru yang berkembang dalam tindakan-tindakan penanganan kejahatan, penelusuran sebab-sebab kejahatan, dan kemudian terjadi juga penelitian-penelitian tentang kriminologi itu sendiri, sehingga itu memperkaya tentang teori dan ilmu pengetahuan di bidang kriminologi itu sendiri. Nah, sehingga kriminologi itu berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk mengungkapkannya atau menuangkannya dalam bentuk konsep atau ajaran atau aliran atau teori-teori yang ada. Ini untuk mempermudah kita, untuk mempermudah masyarakat, termasuk para penegak keadilan, penegak hukum, untuk mengkaji apa yang menjadi asal muasal atau sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dan untuk menyikapi tindakan kejahatan, yang terpenting adalah untuk menganalisa bagaimana penanganan kejahatan, itu yang sangat terpenting. Sehingga ilmu kriminologi sangat besar manfaatnya di dalam penanganan tindakan-tindakan pidana yang terjadi di dalam masyarakat atau tindakan-tindakan kejahatan dalam masyarakat. Nah, perlu kita ketahui bahwa kriminologi itu bergerak dalam kajian kejahatan tentunya, sehingga hal yang dikaji termasuk teori yang hari ini kita akan kaji itu adalah teori yang berhubungan dengan tindakan-tindakan kejahatan. Nah, itulah beberapa sebagai pengantar untuk mengkaji konsep-konsep kriminologi yang akan kita kaji hari ini. Baik, nah, secara umum kriminologi itu teorinya terbagi menjadi dua kajian, ya. Yang pertama ada teori yang disebut dengan teori kriminologi konvensional. Nah, teori kriminologi konvensional ini disebut sebagai aliran teori klasik yang dipelopori oleh tokoh kriminologi konvensional, yaitu Cesare Lombroso, kemudian Enrico Ferri dan kawan-kawannya. Kemudian mereka dalam teori konvensional menjelaskan bahwa kriminologi itu menjelaskan mengenai konsep kejahatan sebagai gejala individual. Jadi ini dilihat dari unsur biologisnya, ya, atau unsur keturunannya. Itu menurut Cesare Lombroso dan kawan-kawan bahwa melahirkan teori konvensional atau yang mengkaji ilmu kriminologi dilihat dari tindakan-tindakan atau gejala-gejala individu. Nah, yang kedua, ini yang disampaikan oleh teori kriminologi yang saat ini modern, yang disampaikan oleh tokohnya adalah Emil Durkheim, ya, kemudian Merton, kemudian yang terkenal adalah Edwin
Sutherland. Edwin Sutherland juga adalah tokoh kriminologi yang mengungkapkan teori kriminologi modern. Kemudian Emil Durkheim juga sama, tokoh kriminologi yang menyampaikan teori kriminologi modern. Mereka semua menyepakati bahwa kriminologi itu adalah disebut sebagai aliran interaksionalisme atau interaksionisme. Artinya adalah mengutamakan konsep kejahatan dipandang sebagai gejala sosial. Nah, kalau tadi konvensional, teorinya memandang bahwa tindakan kejahatan itu sebagai gejala individual. Nah, kalau teori modern itu menyampaikan bahwa tindakan kejahatan sebagai kajian gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, itu dua hal yang melatar belakangi kenapa munculnya teori konvensional dan teori modern tentang kriminologi. Yang saat ini kita pakai, yang akan kita jelaskan adalah teori tentang teori kriminologi yang bersifat modern, yang kurang lebih ada 16 teori yang akan kita kaji, yang akan kita bagi selama 3 kali pertemuan ke depan. Nah, berikutnya juga disampaikan oleh Topo Santoso dan Eva Ahjani Zulfa menyatakan bahwa ada 3 teori tentang kriminologi itu. Ya, ini dilihat dari hubungan kriminologi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, atau ini yang melatar belakangi kenapa kriminologi disebut sebagai disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama ada teori kriminologi yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis. Nah, ini juga dipelopori juga didukung oleh teori Cesar Lombroso, kemudian Enrique dan lain sebagainya, serta kawan-kawannya, yang menyatakan bahwa faktor biologis, faktor psikologis itu adalah penentu untuk seseorang bertindak jahat. Nah, yang kedua itu teori-teori kriminologi yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologisnya. Ya, jadi kalau tadi dari segi biologis dan dari segi psikologisnya, kalau yang sekarang dari segi sosiologisnya atau sosial kehidupan masyarakatnya. Nah, yang ketiga menurut Topo Santoso dan Eva menyatakan bahwa teori kriminologi yang menjelaskan kejahatan dari perspektif unsur lainnya, misal adanya peluang, adanya kesempatan, adanya waktu yang terbuka, itu yang mendorong seseorang untuk berbuat jahat, kondisi lingkungan, kondisi budaya, tekanan, dan sebagainya, itu yang melahirkan teori kriminologi yang menjelaskan tentang kejahatan dari perspektif atau unsur lainnya. Nah, itulah 3 teori kriminologi yang bisa kita bandingkan. Jadi ada teori kriminologi konvensional, ada juga teori kriminologi yang bersifat modern atau kekinian. Nah, kemudian ada juga yang menyatakan bahwa teori kriminologi itu dilihat dari unsur kejahatan, dilihat dari unsur biologis, keturunan, ataupun sifat watak seseorang atau unsur psikologisnya. Dilihat berikutnya juga ada unsur sosiologis atau unsur kebudayaan atau unsur kehidupan masyarakatnya. Kemudian juga ada unsur-unsur lain yang sangat mendukung terjadinya seseorang untuk berbuat tindakan kejahatan. Nah, itulah beberapa teori yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Kita akan sambung di pertemuan yang akan datang tentang konsep-konsep 5 teori lagi tentang teori kriminologi di zaman modern. Mudah-mudahan ini dapat memberikan gambaran. Lebih lengkapnya silakan Anda berkomentar di kolom komentar atau kolom diskusi. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.